Di video kali ini kita akan membahas gradien, divergensi, dan curl, di mana ini merupakan salah satu topik dari materi kalkulus vektor. Nah, apa sih itu gradien, divergensi, dan curl itu? Mari kita lanjut ke halaman selanjutnya. Sebelum memasuki pengertian dari gradien, divergensi, dan curl, kita harus memahami adanya operator pada pengerjaan gradien, divergensi, dan curl, yaitu operator del, yang merupakan operator pada diferensial vektor yang disimbolkan dengan nabla. Beginilah bentuk dari nabla itu. Nah, yang didefinisikan dalam bentuk turunan parsial sebagai berikut, di mana nabla sama dengan do xi ditambah do yj ditambah do zk. Operator del ini bermanfaat untuk mencari gradien, divergensi, dan curl pada kalkulus vektor. Gradien. Misalkan suatu fungsi x, y, z, fungsi p, x, y, z, terdefinisi dan terdiferensiabel pada setiap titik x, y, z dalam ruang R⁻3, di mana R⁻3 adalah ruang 3 dimensi. Maka gradien P atau grad, di mana grad P ini adalah operator dari P untuk mendapatkan gradien, atau P atau nabla dari P, di mana grad V ini itu sama dengan nabla V. Nah, didefinisikan seperti berikut ini, di mana nabla V sama dengan do xi ditambah do yj ditambah do zk dikali dengan V. Dan itu sama dengan do V do xi ditambah do V do yj ditambah do P do zk. Perlu diingat bahwa gradien mengubah fungsi skalar menjadi fungsi vektor, yaitu dari fungsi yang tidak memiliki besaran dan arah menjadi fungsi yang memiliki besaran dan arah, seperti bentuk ini. Nah, apa saja itu sifat-sifat gradien? Jika P, X, Y, Z dan C, X, Y, Z adalah fungsi-fungsi skalar yang terdiferensiabel pada setiap titik X, Y, Z, dengan C adalah bilangan real, maka berlaku sifat-sifat gradien sebagai berikut, di mana nabla dari V ditambah C sama dengan nabla P ditambah nabla C, nabla dari CP sama dengan C lambda P, yang merupakan C ini adalah bilangan real dan berperan sebagai konstanta. Nah, karena C merupakan konstanta, C bisa dikeluarkan dari fungsi. Nah, nabla dari V, psi, V dikali psi sama dengan V lambda psi ditambah psi lambda V, yang merupakan ini turunan parsial. Divergensi. Divergensi itu digambarkan sebagai bentuk penyebaran. Dalam kehidupan sehari-hari, itu digambarkan dengan radiasi dari api unggun atau api kompor atau dari matahari. Misalkan vektor V, X, Y, Z sama dengan V1I ditambah V2J ditambah V3K terdefinisi dan terdiferensiabel pada setiap titik X, Y, Z. Divergensi dari V atau div V dikali nabla dari V didefinisikan oleh berikut ini. Div V ini merupakan operasi divergensi dari vektor V. Nabla dot V. Jadi bisa didefinisikan jika div V itu sama dengan nabla dari V, merupakan hasil dot product dari nabla dan V, di mana ini nabla dan ini adalah bentuk dari ini nabla dan ini adalah bentuk dari vektornya, sehingga bentuknya adalah do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk, V1i ditambah V2j ditambah V3k, sehingga jika dikalikan didapatlah do V1 do x ditambah do V2 do y ditambah do V3 do z. Dan perlu diingat bahwa divergensi mengubah fungsi vektor menjadi fungsi skalar,
Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini adalah fungsi skalar? Karena variabel IJK yang merupakan proyeksi dari persamaan ini di ruang 3 dimensi itu menghilang, tidak ada, karena itu dieliminasi dengan variabel IJK di suku pada vektor V. Nah, divergensi seperti dengan gradien memiliki sifat-sifatnya juga. Ada 4 dari sifat divergensi. Misalkan fxyz dan gxyz adalah vektor-vektor yang kontinu dan terdiferensiabel terhadap x, y, dan z. P xyz adalah fungsi skalar yang kontinu dan terdiferensiabel terhadap x, y, dan z, serta a dan b adalah bilangan real. Maka berlaku sifat divergensi sebagai berikut. Yang pertama adalah nabla dari AF ditambah BG sama dengan A nabla.F ditambah B nabla.G. Nah, ini merupakan sifat dari penyebaran yang di dalam kurang ini. Kemudian sifat yang kedua adalah nabla.PF. Maka sama dengan P nabla.F ditambah nabla. dikali F. Ini merupakan termasuk kepada turunan parsial. Nah, yang sifat yang ketiga adalah nabla.F cross G. Sama dengan nabla cross F dot G dikurang F dot nabla cross G. Dan yang keempat adalah nabla dot nabla cross F itu sama dengan 0. Curl. Misalkan vektor V, X, Y, Z sama dengan V1I tambah V2J tambah V3K terdefinisi dan terdiferensiabel pada setiap titik X, Y, Z. Maka curl dari V atau rod V do nabla cross V didefinisikan sebagai berikut. Operasi curl ini sama dengan operasi nabla cross V. Dan itu sama dengan curl dari V. Nabla cross V sama dengan do per do XI tambah do per do YJ tambah do per do ZK. Cross dengan fungsi dari V ini, di mana fungsi V adalah fungsi vektor, V1I tambah V2J tambah V3K. Kemudian, ini dikalikan melalui perkalian matriks. Karena perkalian cross adalah perkalian secara vektor. Karena hasil dari divergensi itu adalah vektor, inputnya vektor dan outputnya juga vektor. Maka IJK, do X, do Y, do Z, V1, V2, V3 menghasilkan bentuk seperti ini. Do Y, do Z, V2, V3 I dikurang do X, do Z, V1, V3 J ditambah do X, do Y, V1, V2K. Nabla cross V sama dengan do V3 do Y dikurang do V2 do Z I ditambah do V1 do Z kurang do V3 do X J ditambah do V2 do X dikurang do V1 do Y K. Ini merupakan bentuk curl dari fungsi sebuah vektor. Nah, sifat-sifat curl seperti gradien dan divergensi, curl juga mempunyai sifat-sifatnya. Misalkan f, x, y, z dan g, x, y, z adalah fungsi vektor-vektor yang kontinu dan terdiferensiabel terhadap x, y, dan z. V, x, y, z adalah fungsi skalar yang kontinu dan terdiferensiabel terhadap x, y, dan z, serta a adalah bilangan real. Maka berlaku nabla cross F tambah G sama dengan nabla cross F tambah nabla cross G. Ini merupakan sifat distributif dari curl. Kemudian sifat yang kedua adalah nabla cross AF sama dengan A nabla cross F. A bersifat sebagai konstanta sehingga bisa dikeluarkan dari fungsi. Nabla cross PF sama dengan nabla P cross F ditambah P cross F.
Kemudian nabla cross F sama dengan nabla dikali nabla.F dikurang nabla kuadrat F. Kemudian nabla dikali nabla P sama dengan 0. Kemudian nabla dikali nabla cross F cross G sama dengan G dot nabla F dikurang G nabla dot F dikurang F dot nabla dikali G ditambah F nabla dikali G, nabla dot G. Kita masuk ke contoh soal. Jika A sama dengan 3xyz kuadrat I ditambah 2xy pangkat 3j dikurang x kuadrat yzk dan P sama dengan 3x kuadrat kurang yz. Carilah nabla dot A di titik 1, min 1, 1. Dan yang B-nya adalah carilah A dot nabla P di titik 1, min 1, 1. Nah, kita langsung ke penyelesaian. Nabla dot A sama dengan do xi ditambah do yj ditambah do zk. Ini merupakan bentuk dari nabla. Operator nabla itu sendiri. Sedangkan A adalah fungsi vektor yang kita punya, yaitu 3xyz kuadrat I ditambah 2xy pangkat 3j dikurang x kuadrat yzk. Nah, untuk mendapatkan nilai dot product dari A, kita menurunkan persamaan ini, di mana ini V di tiap operator I, J, K. Jadi, do 3xyz kuadrat I tambah 2xy pangkat 3j kurang x kuadrat yzk per do x I ditambah do 3xyz kuadrat I tambah 2xy pangkat 3j kurang x kuadrat yzk per do yj ditambah do 3xyz kuadrat I ditambah 2xy pangkat 3j kurang x kuadrat yzk do zk. Variabel yang ingin didiferensiasi akan tereliminasi dengan sendirinya, dan yang tinggal itu dianggap sebagai konstanta. Karena ini dianggap sebagai koefisien, karena ini merupakan salah satu bentuk dari partial differentiation. Sehingga dia dapat do V per do xi sama dengan 3yz kuadrat ditambah 6xy kuadrat dikurang x kuadrat y. Nah, pada titik 1, min 1, 1, kita hanya tinggal mensubstitusikan titik berikut pada x, y, z pada fungsi vektor yang telah didot produkkan. Sehingga didapat bentuk 3 dikali min 1 dikali 1 kuadrat ditambah 6 kali 1 kali min 1 kuadrat dikurang 1 kuadrat dikali min 1 sama dengan 4. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan B, yaitu A dot nabla P, di mana nabla P ini adalah gradien. Itu sama dengan memasukkan fungsi vektor tadi, kemudian didotkan dengan gradien atau nabla dari P, di mana didotkan dengan V, di mana V diketahui di soal, yaitu dengan do 3x kuadrat kurang yz per do x I ditambah do 3x kuadrat kurang yz per do y j ditambah do 3x kuadrat kurang yz per do zk. Didapatlah yang ini tetap 3xyz kuadrat I ditambah 2xy pangkat 3j kurang x kuadrat yzk dikali ini turunannya adalah 6x I dikurang turunan dari ini adalah zj dikurang turunan dari ini adalah yk. Kemudian dikalikan secara dot product sehingga didapatkan 18x kuadrat yz kuadrat kurang 2xy pangkat 3z ditambah x kuadrat y kuadrat z. Kemudian bentuk yang didapat ini disubstitusikan oleh 1, min 1, dan 1 tadi. Sehingga didapatlah min 15. Nah, ini adalah bentuk contoh soal dari curve. Jika f sama dengan 2xy kuadrat I ditambah xyzj dikurang yz kuadrat k, tentukanlah
nabla cross F di titik 0,1,2 dan nabla cross F di titik 0,1,2. Nah, itu nabla cross F-nya didapatkan melalui yaitu IJK do per do X, do per do Y, do per do Z, 2XY kuadrat, XYZ, YZ kuadrat. Sama dengan I do YZ kuadrat per do Y dikurang do XYZ per do Z, dikurang J do YZ kuadrat per do X, dikurang do 2XY kuadrat per do Z, ditambah K do XYZ per do X kurang do 2XY kuadrat per do Y. Sehingga didapatkanlah adalah I Z kuadrat kurang XY kurang J, 0 dikurang 0 ditambah K, YZ kurang 4XY. Dan dapatlah ini bentuk dari nabla dikali F. Nah, kita tinggal mensubstitusikan titik 0, titik 1, titik 2 ke nabla cross F. Didapatlah 4I kurang 2K. Ya, ini merupakan outputnya berbentuk vektor. Nah, untuk nabla cross F, yaitu dengan melakukan hal yang sama, namun dengan untuk nabla cross F adalah dengan melakukan pengalian matriks dengan nabla cross F yang telah didapat di penyelesaian di A. Yaitu bentuknya seperti ini, yaitu IJK do per do X, do per do Y, do per do Z, Z kuadrat kurang XY, 0, YZ kurang 4XY. Kemudian dicari dengan menggunakan determinannya, yaitu didapatlah seperti ini. I do YZ kurang 4 XY per do Y dikurang J do YZ kurang 4 XY per do X dikurang do Z kuadrat kurang XY per do Z ditambah K min do Z kuadrat kurang XY per do Y. Sama dengan I Z kurang 4X dikurang J dikurang 4Y dikurang 2Z ditambah XK. Sehingga didapatlah ini adalah nabla cross F. Dengan mensubstitusikan titik 0,1,2 ke fungsi tadi, didapatlah bentuk vektor yang dibutuhkan, yaitu 2I tambah 8K.